Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dalam Al-Quran sekitar 26 kali Allah gandengkan perintah salat dengan perintah berzakat. Kenapa perintah salat selalu digandengkan dengan perintah berzakat? Ini adalah bentuk penjelasan apa? Bahwa kita manusia ada dua hubungan yang wajib untuk kita jaga. Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Menjaga kedua hubungan ini adalah penentu selamat atau tidaknya seorang manusia nantinya di hadapan Allah. Allah berfirman, duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia itu berada, mereka pasti akan diliputi kehinaan kecuali memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan sesama manusia. Menjaga hubungan sesama manusia antara lain cara yang ditunjukkan Allah lewat penunaian ibadah zakat dan sedekah. Jamaah sekalian, zakat adalah salah satu bagian perintah Allah yang dimaksudkan bagaimana menghilangkan kesenjangan antara orang yang berkelebihan dengan orang yang berkekurangan. Betapa Allah mengajarkan kita agar orang-orang yang berkekurangan senantiasa merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berkelebihan. Cara Allah memerintahkan ketika menyuruh kita berzakat, yang digunakan adalah atuz zakat. Diartikan tunaikan zakat. Padahal bahasa Arab aslinya itu tunaikan ada. Fi'il mudhari yu'addi. Atuz zakat itu akar kata dari ata yang arti sesungguhnya itu datang. Digunakan kata atuz zakat yang arti sesungguhnya datang, lalu diartikan dengan arti tunaikan. Apa makna yang terkandung? Itulah isyarat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang akan mengeluarkan zakat dan sedekah. Dialah yang diminta mendatangi orang-orang yang akan diberi zakat sedekah. Jangan orang yang akan diberi zakat sedekah yang diundang datang ke rumah kita untuk menerima zakat sedekah itu tadi. Agama perintahkan, hai para orang kaya, datangi mereka, gembirakan hati mereka, hargai mereka yang ketika mereka serba berkekurangan tapi selalu merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berkelebihan. Berbicara tentang zakat itu terbagi dua. Ada yang dinamakan zakat fitrah, ada juga yang dinamakan zakat harta. Yang berhubungan bulan Ramadan itu zakat fitrah. Tidak ada zakat fitrah di luar bulan Ramadan. Makanya itu zakat fitrah dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan, paling lambat tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik di atas mimbar. Dan seafdal-afdalnya itu zakat fitrah dikeluarkan di awal-awal Ramadan
supaya pemanfaatannya bisa lebih leluasa digunakan oleh orang-orang yang memang pantas untuk menerimanya. Siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Yang hidup di 2 bulan. Hidup di bulan Ramadan dan juga hidup di bulan Syawal. Makanya kalau ada orang meninggal dunia pada hari terakhir Ramadan, anggaplah meninggal dunia pada hari ke-30 Ramadan sesudah salat asar, berarti kan masih Ramadan, belum masuk Syawal, dia meninggal dunia. Bagaimana? Tidak wajib zakat fitrah baginya, karena dia cuma hadir di bulan Ramadan, tidak sempat hadir di bulan Syawal. Tetapi kalau dia meninggal pada malam takbiran, berarti dia sudah hadir di bulan Ramadan dan sudah sempat hadir sejenak di bulan Syawal, maka oleh keluarganya wajib dikeluarkan zakat fitrah baginya. Begitu juga kalau ada bayi dilahirkan pada hari terakhir Ramadan, dilahirkan sesudah salat asar hari ke-30 Ramadan, berarti bayi ini sudah sempat hadir sejenak di bulan Ramadan dan sudah hadir di bulan Syawal. Wajib baginya untuk dikeluarkan zakat fitrah oleh keluarganya. Tapi kalau dia lahir pada malam takbiran, berarti dia cuma hadir di bulan Syawal, tidak sempat hadir di bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah baginya. Ulama fikih mengistilahkan zakat fitrah itu zakat zahir, jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena tuntutan per kepala jelas. Ulama Indonesia berijtihad, walaupun lebih sedikit tapi bentuk kehati-hatian dan kelebihannya tidak ada yang akan dirugikan oleh Allah. Per kepala dibulatkan 4 liter. Jadi ketika dia keluarkan 4 liter untuk dirinya, selesai, tidak ada lagi pertanyaan. Makanya dinamai zakat zahir, jelas. Yang kedua, ada dinamakan zakat harta, zakat mal. Zakat harta itu sebenarnya tidak ada hubungannya bulan Ramadan. Karena tata cara dikeluarkan itu zakat harta berdasarkan aturan tersendiri. Cukup nisab sampai haul. Kalau itu emas, perak, uang. Buka buku, tutup buku, kalau itu perdagangan. Pada saat panen, kalau itu pertanian. Peternakan ketika mencapai jumlah tertentu dalam setahun, ada aturan tertentu. Jadi sebenarnya biar di luar bulan Ramadan orang bisa keluarkan zakat hartanya. Lalu kenapa saudara-saudara kita memasukkan zakat hartanya juga dikeluarkan di bulan Ramadan? Yang dikejar nilai fadilah, keutamaannya bulan Ramadan. Karena memang sangat berbeda nilai pahala orang berinfak bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat dijelaskan, amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ulama fikih mengistilahkan itu zakat harta dengan zakat batin, tersembunyi. Kenapa dikatakan batin, tersembunyi? Karena berkaitan tentang berapa jumlah kekayaan masing-masing orang, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jadi kapan dia tidak jujur pada hartanya sendiri, tidak dikeluarkan zakatnya sebagaimana mestinya, siap-siap berhadapan dengan hartanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti.
Kita masyarakat perkotaan, orientasi kita itu umumnya berkaitan zakat, emas, perak, uang, dan perdagangan. Bagaimana orang mengeluarkan zakat, emas, perak, uang? Cukup nisab sampai haul. Sepakat ulama Indonesia bersumber dari hadis Nabi diterjemahkan bahwa nisabnya itu emas 91,92 gram emas murni, dibulatkan 92 gram emas murni, tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Rujukan Kementerian Agama. Dr. Yusuf Al-Qardawi memfatwakan siapa yang punya simpanan emas 80 gram emas murni tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Ini rujukan Basnas. Mana yang kita pilih? Pilih angka yang tersedikit demi kehati-hatian dan agar supaya kita sudah mengeluarkan zakat di tahun yang bersangkutan. Uang, cara membahasakannya, zakatnya uang. Siapa yang punya simpanan uang senilai 92 gram atau rujukan Basnas 80 gram emas tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Kenapa bahasanya demikian? Karena harga emas itu naik turun. Makanya uang dibahasakan. Siapa orang yang punya simpanan uang senilai 80 gram emas tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Harga emas kondisi kekinian 1 gram itu 1 juta. Berarti kalau 80 gram itu 80 juta. Maka siapa orang yang punya simpanan uang sebanyak 80 juta tersimpan selama setahun, keluar zakatnya 2,5%. Menghitungnya itu mudah. Per 1 juta keluar 25.000. 2 juta 50.000, 4 juta 100.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2 juta 500, begitu seterusnya. Ini dituntut kejujuran orang-orang yang punya harta itu sendiri. Bagaimana perdagangan? Perdagangan itu buka buku, tutup buku. Kalau ada orang mulai dagang 1 April 2023, maka 1 April 2024 silakan hitung uang hasil perputaran perdagangan itu. Seandainya nilainya sama dengan 80 gram emas murni itu tadi, maka keluar zakatnya 2,5%. Jadi tentang perdagangan buka buku, tutup buku. Jadi sebenarnya orang bisa saja keluarkan zakat harta walaupun di luar bulan Ramadan, tapi sangat dimaklumi dan dipahami kalau saudara-saudara kita membawa zakat hartanya untuk dikeluarkan di bulan Ramadan karena nilai fadilah keutamaan yang dikejar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin, harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi jembatan bagi kita menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah. Semoga harta yang Allah titipkan kepada kita tidak menjadi lawan nantinya di hadapan Allah, karena kita tidak bersihkan zakatnya dan tidak mengembalikan hak-hak orang yang berhak pada harta yang melekat pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bintisali ma'muratihi wa jatinabi manhiyatihi muddatal hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimunal hadirun, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kudusi wa thallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insi wa jinni wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warda Allahumma an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin waqtu billahumma sitra wassalamat wal afiyat alaina wa ala abidikal hujjaji wal guzati wal musafirin fi barrik wa bahrika min ummati Muhammadin ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum wada'uhu yastajibu lakum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma shalli ala sayyidina